Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tugas 174 A5, ruang kolaborasi, budaya positif, analisis kasus 2 dan kasus 4. Calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Darmasraya. Perkenalkan anggota kelompok 2, Ibu Ceria Haiti SPD, Ibu Desi Rayani SPD, dan Ibu Yosi Abdi Sariawati SPD. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kedua sepatunya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Indikatornya adalah 1. Pak Lukman tidak mau mendengarkan alasan Sabrina. 2. Pak Lukman selalu berpegang teguh pada aturan yang telah ada. Tidak ada toleransi jika ada siswa yang melanggar aturan. Pertanyaan 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Hal pertama yang dilakukan Pak Lukman adalah mendekati Sabrina dengan ramah dan nada suara yang lembut, tulus dan mempersilahkan Sabrina untuk masuk dan bertanya. 1. Apakah keyakinanmu tentang peraturan sekolah? 2. Apakah kamu meyakini bahwa kamu telah melanggar peraturan? 3. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? 4. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai-nilai yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah 1. Disiplin, 2. Kesetaraan sosial, 3. Berpihak pada murid, 4. Keseragaman dan kerapian,
Menurut kami, langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut kurang tepat karena menimbulkan dampak negatif pada diri Sabrina, dan Pak Lukman seharusnya lebih pengertian dan menerima alasan yang diberikan Sabrina. Sedangkan Sabrina harus menyadari kesalahannya dan bisa lebih menghargai waktu. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begitu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, jahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Manajer, alasannya terlihat dari Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Di samping itu, Ibu Suti mengajak untuk menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali 3 kancing kemeja yang lepas. Dari kebutuhan itu, Ibu Suti memberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya, sekaligus memberikan pengalaman belajar baru kepada Dino untuk belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Ibu Suti juga membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Pertanyaan 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? 1. Dino dikuatkan melalui pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Suti bahwa membuat kesalahan adalah hal manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif. Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati. Karakter Dino dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya.
2. Anto dikuatkan melalui kesempatan untuk menentukan solusi apa yang diinginkan dari permasalahannya dengan Dino dan memaafkan Dino. Pertanyaan 3. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Tanggung jawab. 2. Kritis. 3. Adil. 4. Saling memaafkan.